Sawadikap, Tachahau, hello everyone, welcome back to Venus Aquatics Channel. Bersama saya, Nicholas Kurniawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita gak mau melulu bahas selalu tentang ikan, tapi kita pengen sharing-sharing, kita pengen cerita-cerita apa yang jadi pertanyaan atau pengen ditanya oleh teman-teman semua gitu di YouTube atau di Instagram kita. Banyak banget yang mau nanya, jadi kita mau coba cerita-cerita, mau coba jawab. Yang pertama, banyak yang nanya, kok bisa sih masih muda udah bisa jadi seorang eksportir ikan? Banyak teman-teman yang mikir, wah ini pasti bapaknya juga eksportir. Tapi bukan teman-teman, bapak saya bukan eksportir. Terus ada lagi yang nanya, kalau bapaknya bukan eksportir, pasti bapaknya orang kaya nih, banyak duitnya, tinggal dimodalin, terus ya bisa bikin usaha ikan, bahkan bisa ekspor. Tapi saya pengen cerita juga, bapak saya juga bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan, yang bisa modalin secara materi. Kita bukan berasal dari keluarga kaya juga. Terus ada yang tanya lagi, wah kalau gitu berarti baru nikah sama orang kaya nih. Itu juga gak sepenuhnya benar juga, karena saya juga belum nikah dan belum ada modal yang mertua juga. Dan di sini saya pengen cerita bahwa saya juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kita mulai usaha ini dari nol di tahun 2010, dan kita pelan-pelan, perlahan kita kumpulin modal, kita gulung recehan hingga akhirnya bisa sampai hari ini. Nanti cerita lengkapnya nanti di video lain. Oke, jadi kita juga mulai dari nol. Terus banyak yang nanya, Venus Aquatics itu namanya terinspirasi dari apa, arti namanya apa, dan sebagainya. Nah ini saya pengen cerita juga. Jadi nama Venus Aquatics itu bukan asal comot, bukan sembarang comot, tapi ada doa yang besar, ada harapan yang besar, ada impian yang besar yang saya tanamkan dalam Venus Aquatics tersebut, dalam nama tersebut. Jadi Venus Aquatics itu kita ambil tentunya dari nama planet Venus. Planet Venus seperti yang kita tahu, yang kita pelajari dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah, planet Venus itu bukan planet yang paling besar, tapi dia yang paling bersinar. Jadi itu juga harapan saya pada perusahaan saya. Saya tahu sangat sulit sekali untuk jadi pemain ikan, eksportir ikan yang paling besar. Tapi saya pikir saya nggak perlu jadi yang paling besar, cukuplah jadi yang paling bersinar. Maksudnya paling bersinar kayak gimana? Paling berintegritas, paling bisa dipercaya, paling pegang komitmen, paling bisa diandalkan, paling dicintai, paling disukai, dan sebagainya. Itu yang jadi harapan saya, kenapa saya pilih nama Venus Aquatics. Jadi dari situ saya tulis slogan bahwa we are not the biggest, but we'll always brighter than any other stars. Yang artinya kita bukan yang paling besar, tapi kita akan selalu lebih bersinar daripada bintang-bintang manapun di langit. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi itu arti nama dari Venus Aquatics. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mulai usaha, nah itu nama usaha, nama bisnis, nama pekerjaan, itu sebuah doa. Jadi benar-benar harus dipikirkan dan jangan sampai ya asal-asal aja gitu. Jadi saya pun berpikirnya itu benar-benar wah dalam banget, benar-benar pikir keras banget. Tapi untungnya langsung dapat ketemu nama yang bagus, dan dari awal saya mulai usaha Venus Aquatics di tahun 2010, saya udah pakai nama ini. Jadi kita mulai dari Kaskus, ya udah Venus Aquatics, dan sampai hari ini. Jadi kita mulai bisnis ini di Kaskus sekitar bulan Februari tahun 2010, dan berkembang terus bisa sampai hari ini. Oke, itu nama. Dan ada lagi teman-teman yang nanya gitu, Kak, atau kok bisa sih jadi pemain besar hari ini dari nol, dari tidak ada sama sekali, dari akuariumnya satu, dari packing, dari ekspor itu harus pinjam tempat teman, nebeng tempat teman, sekarang bisa punya tempat sendiri dan ekspor ke banyak negara. Kok bisa sih jadi sebesar ini? Bagaimana caranya? Oke, kalau caranya itu banyak, tapi kalau menurut saya yang paling penting itu prinsip. Kita pegang 3 prinsip yang menurut kita ini pilar utama kenapa kita bisa berbisnis sampai besar seperti hari ini. Dan menurut saya kalau teman-teman atau siapapun di luar sana yang pegang 3 prinsip ini, menerapkan 3 prinsip ini, pasti bisa mendapatkan kesuksesan yang besar juga. Bisa mengcopy kesuksesan yang besar, bisa jadi sukses, bisa jadi berhasil. Apa aja prinsip itu?
Oke, saya pengen sharingkan, ini sebenarnya rahasia dapur, tapi saya pengen sharingkan ke teman-teman semua. Yang pertama, banyak teman-teman di luar sana yang berbisnis, berdagang, itu mengikuti pelajaran waktu SMP dan SMA, pelajaran ekonomi waktu SMP dan SMA. Apa itu? Jadi di kurikulum pelajaran ekonomi Indonesia ini, semua pasti ingat deh, prinsip ekonomi itu apa sih? Pasti semua dengan kompak menjawab, dengan modal sekecil-kecilnya kita harus bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kalau saya pribadi, saya kurang sependapat dengan prinsip tersebut, karena saya balik nanya nih, kalau teman-teman tahu saya dengan modal sekecil-kecilnya pengen untung sebanyak-banyaknya dari teman-teman, mau gak kalian beli ikan dari saya? Mau gak kalian dagang sama saya? Tentunya enggak dong. Jadi kita harus sedikit revisi prinsip itu. Kalau saya sendiri dalam berbisnis, prinsipnya dengan modal sewajar-wajarnya, gak harus yang paling murah, gak harus dengan modal semurah-murahnya, tapi dengan modal yang sewajar-wajarnya, saya juga dapat keuntungan yang sewajar-wajarnya juga. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sewajar-wajarnya. Itu dari sisi saya. Tapi kalau dari sisi customer tuh harus dapat benefit sebesar-besarnya, harus dapat manfaat sebesar-besarnya. Jadi setiap orang yang beli sama saya, itu saya anggap mereka kasih kepercayaan dengan saya. Dan orang yang udah kasih kepercayaan ke saya, itu jangan sampai dia kecewa. Jadi itu prinsip saya yang paling utama. Jadi orang yang udah kasih kepercayaan itu mahal harganya. Dan setiap kiriman ikan itu saya anggap sebagai pertandingan final. Jadi itu benar-benar ya sebuah, kayak dulu saya pemain sepak bola, dan setiap pertandingan itu kita harus fight sungguh-sungguh. Kita harus menangkan setiap pertandingan. Jadi setiap kiriman, setiap orderan yang masuk, itu ibaratnya sebuah pertandingan final buat kita. Jadi kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan serius. Jadi kita gak pernah anggap remeh orderan apapun. Mau orderannya kecil atau besar, kita benar-benar take it seriously. Kenapa? Karena kebanyakan dari customer Venus Aquatics itu pedagang. Kita wholesale, kita kirim ke pedagang-pedagang, dan mereka beli ikan kita, kebanyakan ya, mereka beli ikan ini bukan buat senang-senang, bukan buat main-main, tapi ya ini hidupnya mereka, ini bisnisnya mereka. Bayangin kalau mereka dapat ikan yang jelek, mereka udah kumpulin modal dengan susah payah, mereka mau jualan ikan dan hasilnya itu buat kasih makan keluarganya, kasih makan anak istrinya. Bagaimana kalau kita sampai kirim ikan yang mati, ikan yang kurang bagus, ikan yang sulit jual? Nah itu yang jangan sampai terjadi. Jadi kita benar-benar antisipasi jangan sampai kita kasih barang yang jelek ke customer kita. Jadi itu prinsip yang pertama. Jangan seperti ya pelajaran yang dulu kita pelajari, kita ingin untung sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, teman-teman, ini yang salah satu poin yang sangat bagus, yang jadi pegangan saya juga dalam menjalankan bisnis, yaitu jangan pernah ragu mengorbankan uang kita untuk teman. Tapi jangan sekali-sekali mengorbankan teman untuk uang. Nah ini banyak orang Indonesia ini yang kebalik-balik. Saya ulangi lagi ya, jangan pernah ragu mengorbankan uang kita untuk teman, tapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan teman untuk uang. Artinya apa? Jadi ini sering banget terjadi dalam bisnis kita. Misalnya sekitar 7-8 tahun lalu, waktu saya pertama kali mulai bisnis ekspor ikan hias, saya dapat satu customer dari negara Jepang. Oke, jadi orang Jepangnya datang ke Indonesia, saya ajak keliling-keliling, datang ke farm teman-teman saya, karena saya waktu itu belum punya farm sendiri. Saya ajak keliling dari tempat A, B, C, D, E, dan customer-nya itu senang, dia pilih-pilih ikan, dia belanja ikan, udah selesai pilih, selesai belanja, dia bayar saya, saya terima uangnya nih, uang udah di kantong, saya packing lah ikannya, saya packing, orangnya udah balik ke Jepang, saya kirim ikannya. Ternyata sampai di Jepang, nggak semua sih, ini karena waktu masih awal-awal kita mulai bisnis, baru mulai belajar kirim ikan, baru belajar ekspor ikan, ada sebagian ikan yang mati sampai sana. Dan ini posisinya uang udah di tangan nih, udah di kantong kita.
customer kita nanya, kamu kirim ikan mati nih, gimana? Ada garansi gak? Ada tanggung jawab gak? Saya bisa dapat kompensasi gak? Nah di situ jujur ya, waktu itu saya masih muda banget, modal pas-pasan, modal sangat terbatas. Itu saya mikir, ini kalau saya kembalikan uangnya atau saya pakai buat gantiin customer itu uangnya, nanti gimana dengan saya kehabisan modal dan sebagainya. Itu saya jujur saya berpikir, tapi untung saya pegang prinsip ini, saya gak mau mengorbankan teman saya buat uang. Dia walau dia customer saya, tapi saya anggap dia sebagai teman saya anggap dia sebagai sahabat saya anggap semua customer saya, semua pelanggan saya itu sebagai sahabat saya yang harus saya jaga. Jadi saya selalu pegang prinsip ini, dan akhirnya dengan mantap, dengan yakin saya bilang, tenang Mister mau saya kembalikan uangnya sekarang atau saya kirimkan ikan pengganti, dua-duanya oke. Dan begitu dia dapat jawaban saya, akhirnya ya sudah, saya minta ganti ikan saja. Akhirnya saya penuhin komitmen saya buat ganti ikan. Saya kirim ikannya, walau rugi, saya kehabisan modal saya, karena itu kan saya untung cuma sedikit-sedikit, harus ganti ikan yang mati, itu sangat besar gitu dampaknya buat keuangan saya. Tapi dia bilang sama saya, kamu seorang yang punya integritas, kamu seorang yang bisa dipercaya, kamu seorang yang bisa diandalkan di Indonesia. Mulai hari ini saya gak mau pegang orang lain, saya gak mau andalin orang lain. Pokoknya saya kalau berbisnis di Indonesia, saya pasti cari kamu. Itu karena waktu itu saya mengorbankan uang saya buat customer itu. Dan akhirnya udah lebih dari 7 tahun kita terus berbisnis, kita terus berdagang sama-sama. Dan dia benar-benar customer yang loyal. Ada orang mau nawarin ikan ke dia atau nawarin produk lain ke dia pasti nolak, pasti dia bilang cari Nicholas. Nah itu karena saya bisa pegang prinsip ini, dan saya rasa kalau teman-teman bisa pegang prinsip ini, apapun pekerjaan teman-teman pasti bisa sukses. Kenapa? Karena orang seperti ini tuh agak susah dicari, agak sulit dicari. Saya pun agak sulit mencari supplier yang seperti ini. Banyak supplier saya, mereka udah dagang 2 tahun, 3 tahun, tapi dia lebih memilih uang saya daripada berteman dengan saya. Mereka tidak berpikir gitu, kita bisa dagang banyak, dagang panjang, dan kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak bersama-sama gitu. Jadi teman-teman harus pegang prinsip kedua ini. Jangan pernah ragu korbankan uang kita untuk teman, dan jangan pernah korbankan teman kita buat uang. Karena percaya saya, trust me, yang namanya cari uang itu jauh lebih mudah daripada cari seorang teman yang baik. Itu jauh. Orang boleh jahat sama kita, tapi kita jangan pernah jahat sama orang. Orang boleh nipu kita, tapi kita jangan pernah sekali-sekali nipu orang. Oke ya teman-teman, sampai sini. Oke, prinsip yang ketiga yang selalu jadi pegangan saya dalam menjalankan bisnis, yaitu jadi seperti ikan koi. Ini kenapa kita syuting di belakang kolam koi. Ini taman di dekat rumah saya, ada kolam koinya. Saya pilih syuting di sini karena saya sangat suka ikan koi ini. Jadi guru saya, mentor saya selalu mengingatkan saya dalam berbisnis itu harus jadi seperti ikan koi. Sifat yang seperti apa itu ikan koi? Jadi ikan koi kalau kita lemparin makanan ke ikan koi itu, mereka pasti rebutan makanan. Rebutan makanan. Tapi pernah gak kita dengar ada koi yang mati karena rebutan makanan? Pasti gak pernah. Atau kita tanya, kita lihat, pernah gak kita kasih makan koi, kita lihat koinya berebutan makanan sampai luka-luka? Pasti kan juga gak pernah. Ikan koi itu walau bersaing rebutan makanan, tapi semuanya ya aman-aman aja, semuanya tetap sehat-sehat aja, gak luka segores pun. Nah demikian juga kita dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha. Kita dalam menjalankan usaha itu boleh bersaing, kita boleh dapatkan makanan sebanyak-banyaknya, boleh kita lahap makan sebanyak-banyaknya, karena kan kebutuhan setiap keluarga, kebutuhan setiap orang, kebutuhan setiap perusahaan kan beda-beda, betul nggak? Jadi ya, kita bersaing, dapetin order, dapetin bisnis, dapetin usaha, itu boleh sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting dalam menjalankan bisnis itu, dalam berusaha itu, dalam mencari nafkah itu, dalam mengambil makanan itu, kita jangan sampai melukai orang lain. Itu juga yang jadi prinsip saya. Saya gak mau dalam
mencari makan itu sampai merusak rezeki orang lain, sampai melukai orang lain. Nah itu jangan sampai seperti itu. Walau banyak orang yang mungkin ada niat jahat sama kita, tapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti itu. Karena saya sendiri percaya bahwa kalau kita terus melakukan yang baik, pasti yang baik juga datang pada kita. Apa yang kita tanam, itu yang nantinya akan kita tuai. Oke, teman-teman. Jadi itu 3 prinsip utama dari Venus Aquatics dalam menjalankan bisnis. Itu kenapa kita bisa berdiri di sini hari ini, kita bisa ada di sini hari ini, kita bisa punya bisnis yang berkembang baik hari ini. Itu kita tidak pakai jurus macam-macam, kita tidak punya rahasia bisnis yang terlalu rumit, kita juga gak punya strategi yang terlalu khusus sebenarnya, tapi kita pegang 3 prinsip ini. Setiap orderan besar atau kecil kita benar-benar hargain. Setiap customer besar atau kecil kita tidak pandang, tapi yang paling penting setiap orang yang kasih kepercayaan bisnis kepada kita, kita jaga betul. Banyak customer kita yang mulai sama-sama kecil, hari ini mereka jadi seorang dealer yang besar, jadi seorang importer yang besar, jadi wholesaler yang besar. Kenapa? Karena kita benar-benar kasih full support. Walau kita juga harus akuin bahwa kita tidak sempurna, kita juga melakukan kesalahan, tapi 3 prinsip ini, 3 hal yang gak pernah kita lepaskan. Jadi benar-benar kita pegang komitmen ini, dan itu kenapa kita bisa ada sampai hari ini. Oke, udah jelas teman-teman? Gimana teman-teman bisa belajar satu hal yang baru dari sharing kita? Kalau teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, video ini bermanfaat, dan teman-teman mau dapat tips-tips dan video lebih banyak seperti ini, jangan lupa ya teman-teman langsung kasih like ke video ini. Teman-teman share juga sebanyak-banyaknya, karena kalau teman-teman like dan share, itu benar-benar jadi semangat kita, jadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi buat video yang menarik seperti ini, yang informatif dan bermanfaat. Dan jangan lupa juga dukung channel Venus Aquatics dengan klik subscribe. Kalau teman-teman tertarik dengan ikan-ikan kita, mau beli, mau berbisnis dengan kita, mungkin teman-teman punya toko atau sekedar hobi ikan hias, bisa langsung aja follow Instagram kita @VenusAquatics. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!